Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tiada hentinya untuk kita senantiasa bersyukur kehadiratnya, karena alhamdulillah kita sampai detik ini, saat ini pula kita masih diberi, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, dan terlebih lagi kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Dengan kenikmatan itulah kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Utamanya pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat tepat awal waktu dan berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Apa yang kita lakukan di siang hari ini merupakan salah satu rangkaian ketaatan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Pada kultum siang hari ini akan saya sampaikan, yaitu tentang puncak kenikmatan dan kebahagiaan tertinggi manusia adalah nanti di surga bisa memandang dan melihat Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kalau kenikmatan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini sifatnya hanya sementara dan itu lenyap. Sedangkan nanti yang saat ini kita mengimani Allah, itu sudah tidak termasuk orang kafir, termasuk orang mukmin. Terlebih lagi nanti di surga itu kita akan bisa langsung memandang wajah, melihat Allah. Syaratnya orang itu masuk surga, itu jelas. Orang masuk surga syaratnya takwa kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 133, bahwa surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan hanya untuk orang-orang yang takwa, selainnya tidak. Mudah-mudahan kita yang saat ini melaksanakan sholat duhur ini termasuk orang yang takwa kepada Allah. Allahumma amin. Kemudian juga beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Quran surat 18, surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kita besok di surga itu bisa melihat langsung wajah Allah. Di sini diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf ini hadisnya agak panjang nggih. Jadi saya bacakan artinya, kalau nanti pengen saya fotokopikan, nanti dibaca sendiri hadisnya nggih. Ini saya bacakan artinya. Hadis ini riwayat Muslim, yang artinya, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada yang memanggil, wahai para penduduk surga, sesungguhnya Allah punya janji kepada kalian yang hendak ditunaikannya. Mereka bertanya, ini ahli surga bertanya, apakah itu? Bukankah ia telah menjadikan berat timbangan amal kebaikan kami, telah menceriakan wajah kami?
dan telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Beliau melanjutkan sabdanya, lalu tirai pun disingkap sehingga mereka langsung memandang wajah Allah. Demi Allah, tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah, dan tidak ada yang lebih mereka senangi daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ibu-ibu, bapak, kita ini yang saat ini melaksanakan perintah Allah, nanti kalau di surga kita bisa melihat langsung, melihat wajah Allah akan seperti apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang saat ini ada yang menyebutkan ketika tentang ihsan. Apa itu ihsan? Diartikan kamu sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Itu saat ini. Makanya kalau sholat non sewu berjamaah itu Rasulullah selalu melihat kondisi makmum supaya rapat, supaya lurus, rapi. Ini hendaknya diikuti karena ini tuntunan Kanjeng Nabi, nggih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, benjing nak pengen weruh langsung wajah Allah, berarti kita harus berada di surga. Syarat masuk surga takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Pengertian secara singkat, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh bentuk larangannya. Itulah takwa. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak, syaratnya juga kalau kita pengen nanti di surga itu bisa melihat langsung wajah Allah, dalam Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 110 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Jadi kita melakukan ibadah itu selain tidak menyebutkan Allah, harus ikhlas murni melaksanakan ibadah, mengerjakan ibadah itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada unsur riya. Karena kalau kita melakukan suatu amalan kebaikan apapun bentuknya, kemudian ada unsur rasa riya, maka amal yang dilakukan itu akan sia-sia. Ibadah dengan riya, dia ingin dipuji orang lain, itu sudah termasuk mempersekutukan Allah. Maka tidak ada tendensi lain kecuali kita ibadah itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam melaksanakan sholat berjamaah seperti ini. Sholat berjamaah ke masjid tidak ingin mencari sesuatu kecuali karena memenuhi panggilan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun setelah sholat kok ada rezeki lain, itu sudah lain lagi. Yang penting panjenengan sholat ke masjid ini melakukan perintah Allah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita besok pengen ketemu langsung wajah Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua besok diizinkan oleh Allah bisa melihat langsung. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi motivasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita, terutama sholat berjamaah kita lakukan dengan istiqomah dimanapun kita melaksanakannya. Saya doakan seluruh para jamaah selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki yang berkah,
Kemudian kalau ada lebih bisa menuju ke tanah suci Mekah, walaupun hanya umroh, syukur bisa haji. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.